Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak Pak. Tidak ada. Pada lapar semua atau tidak? Lapar Pak. Lapar sedikit Pak. Nah, baiklah. Nanti Bapak praktek sebentar ya. Makasih Pak. Oke, kalian harus mengikuti pembelajaran ini. Ya Pak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan kepada Oman untuk memimpin doa. Dan teman-teman, sebelum kita belajar banyak berdoa serta keamanan iman kita masing-masing. Berdoa ini. Doa selesai. Amin. Amin. Nah, baiklah. Jadi anak-anak semua, Bapak ini masih pertama mengajar di kelas kalian ya. Ya Pak. Jadi Bapak kenalkan diri dulu. Nama Bapak yaitu Muhammad Rizal. Bapak ini asal dari kota Raja. Oh iya Pak. Ya Pak. Lahannya bagaimana Pak? Saya juga Pak. Orangnya juga? Iya. Saya di Desa Labun, Kecamatan Rasalet, Pak. Saya juga Pak. Kalau Boni apa saya? bidangnya dia Pak, tetangga. Kalau Komang, Saya jauh Pak. Guna kosong. siap. Oh, ditinggal sini ya. Iya, baik. Nah, baiklah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kalian mengikuti kelas Bapak itu, Bapak punya peraturan. Pertama kalian itu harus tidak boleh duduk ya, harus fokus pada pembelajaran. Kemudian kalau izin keluar tidak boleh lebih dari 3 menit. Dan yang terakhir itu kalian harus aktif ya dan saling berdiskusi dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, untuk pembelajaran. Oh, Bapak lupa absennya. Iya Pak. Baik. Baik, Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Komang, Ada Pak. Indonesia, jadi Pak. Muhammad Efri, Ayo Pak. Faisal, Alfa Pak. gimana ya? Ya tadi Pak. Ada, WC Pak. Sebelum kembali. Alvin, Sama Pak. mana yang lain ini? Kenapa hanya sedikit ini Pak? Anu Pak, ada yang sudah menikah. Ada yang nggak ada keterangannya Pak. Kalau teman-teman yang lain ya, Ada yang mati. kalau datang minggu depan. Saya tidak suka kalau dosennya yang sedikit orang. Iya Pak. Baik Pak. Nanti kita sampaikan. Ya, baiklah. Pembelajaran yang pertama kita akan membahas tentang praktikum akuntansi bersama manufaktur. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk membahas tentang yang masih mendasar yaitu tentang akuntansi perusahaan manufaktur, uang lingkupnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang kegiatan perusahaan manufaktur dan perbedaannya dengan perusahaan lainnya. Dan kita juga akan membahas tentang jenis biaya yang ada dalam perusahaan manufaktur. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu istilah tentang perusahaan manufaktur? Siapa? Pengertiannya Pak? Iya, istilahnya perusahaan manufaktur ini dia tentang apa? Apa itu perusahaan yang menghasilkan barang fisik?
Apa? Perusahaan yang memproduksi barang fisik, baik itu dari awal atau dari barang jadi. Ya betul, sudah sedikit benar ya. Jadi kita akan membahas dulu daripada pengertian perusahaan manufaktur ini. Jadi terkait pengertiannya perusahaan manufaktur ini, dia perusahaan yang mengolah barang mentah atau produk bahan mentah menjadi produk jadi. Kemudian ada perbedaan tentang perusahaan dagang dan manufaktur. Siapa yang bisa sebutkan perbedaannya? Apa itu Pak? Perbedaan tentang perusahaan dagang dan manufaktur. Saya Pak. Jadi perbedaannya itu kalau perusahaan dagang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya, sedangkan perusahaan manufaktur memproduksi barang dari bahan mentah atau setengah jadi. Itu Pak. Komang? Ya sama Pak jawabannya. Jadi anak-anak sekalian, untuk perbedaannya perusahaan manufaktur dan dagang ini, mereka ini ada kesamaan, tapi mempunyai sedikit perbedaan. Kesamaannya itu mereka sama-sama membeli dan menjual barang, tetapi bedanya perusahaan manufaktur dia ini ada proses produksinya. Kalau perusahaan dagang dia tidak ada, jadi dia membeli dan langsung menjual barang yang telah mereka beli. Bapak ini menunjuk satu orang untuk menjawab. Nah, kemudian kita masuk ke biaya-biaya yang ada dalam perusahaan manufaktur atau disebut juga dengan biaya produksi. Jadi anak-anak sekalian, dalam perusahaan manufaktur ini ada 3 jenis biaya. Yang pertama yaitu biaya biaya bahan baku, dan yang kedua itu ada biaya tenaga kerja, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Jadi biaya bahan baku ini adalah biaya yang digunakan dan menjadi bagian langsung dari produk jadi dan bahan utamanya dalam proses produksi suatu produk. Nah, jika tanpa adanya biaya bahan baku langsung ini, maka proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini itu biaya yang terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini yaitu merupakan biaya yang tidak termasuk dalam jadi merupakan biaya yang mendukung proses produksi. Jadi ya simpelnya Ya Pak. Jadi
Bapak berikan contoh. Kalau kayu ini dia termasuk dalam biaya apa? Produksi. Tidak, dalam ada 3 biaya: bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya bahan baku, Pak. Iya, kayu itu dia bahan mentah ya. Ya, Pak. Ya Pak. Meja ini dari apa? Kayu. Kayu Pak. Nah, agar kayu untuk bisa menghasilkan meja, dia ini melewati yang namanya proses produksi. Jadi untuk contoh yang simpelnya, bahan baku kayu, kemudian tenaga kerja langsung. Siapa tenaga kerja langsungnya? Karyawan, Pak. Komang Sama Pak, karyawan juga. Richard, tenaga kerja langsung dalam proses memproduksi kayu menjadi meja. Tenaga kerja langsungnya disebut apa? Mungkin mesin juga Pak. Karyawan atau disebut dengan tukang kayu. Ya, tukang kayu. Jadi tukang kayu ini fungsinya dia untuk mengolah kayu, menjadikannya produk jadi. Kemudian ada yang mendukung. Sebelum menjadi meja, ada yang namanya biaya overhead pabrik. Ini biaya tidak langsung, tetapi ini mendukung jalannya proses produksi. Mungkin ada yang tahu anak-anak sekalian seperti apa biaya yang tidak langsung itu? Iya, biaya overhead pabrik. Siapa? Kalau itu ada listrik, air, pulsa, gas, itu termasuk DP. Bagus saja. Saya bos untuk seperti yang dikatakan Irsa tadi, listrik, mesin. Mereka itu termasuk dalam biaya overhead pabrik. Kalau kita kan ingin mengolah kayu, pasti ada yang namanya mesin pemotong kayu. Dan mesin dia memakai apa? Listrik. Iya, betul. Jadi listrik ini termasuk dalam biaya overhead pabrik. Juga mesin karena mendukung proses produksi. Nah, jadi mungkin anak-anak sudah paham tentang pengertian daripada perusahaan manufaktur dan biaya-biayanya. Jadi Bapak ingin anak-anak mendiskusikan, Bapak beri tugas ya. Ya, Kemudian jelaskan tugas diskusi tersebut menurut versi kalian masing-masing. Tugas yang pertama, kalian berdiskusi ya bertiga. Jadi di sini Bapak tidak bagi kelompok karena jumlah murid hanya sedikit. Jadi Bapak meminta Irsyad, Komang, dan Efri menjelaskan tentang apa itu pengertian perusahaan manufaktur menurut versi masing-masing ya. Dan kemudian yang kedua, apa contoh yang bisa kalian temukan di sekitar rumah kalian, di sekitar kalian tentang perusahaan manufaktur ini. Bapak beri waktu 5 menit. Silakan berdiskusi ya Pak Tina. Ya Pak. Apa tadi soalnya Pak? Soalnya tentang kamu nak free menjelaskan tentang perusahaan manufaktur menurut versi free sendiri. Kemudian contohnya ya, mungkin kalian tahu suatu pabrik apa begitu yang berhubungan dengan perusahaan manufaktur.
Gimana sudah? Belum Pak, masih kerjanya Pak. Siapa kerjaan? Ya, sementara saja Pak. Seru Pak. Sedikit lagi selesai Pak. Pak kita hotspot Pak. Ada saya juga pakai jaringan. Ya sini ya. Ada yang atau membingungkan? Tidak Pak, sudah jelas semuanya Pak. Sudah mau selesai ini Pak, sedikit lagi selesai. Bapak ingin menanyakan kepada anak Komang. Kalau Ya Pak. Komang tahu Komang kalau seandainya kamu punya pabrik kue, Ya. pabrik kue, 1.000 gula dan telur itu termasuk biaya apa? Biaya bahan baku Pak. Kenapa begitu? Karena yang disebutkan itu semua termasuk dalam apa namanya kelompok dalam pembuatannya Pak, ini produksi menjadi kue. Iya, bagus. Kalau Every, apa? Misalnya Every punya pabrik baju. Tukang jahit itu dia termasuk biaya apa? Biaya tenaga kerja Pak. Kenapa termasuk biaya tenaga kerja? Karena dia yang membuat itu bajunya. Jadi dia mengolah. Iya, dia mengolah. Kayu. Baiklah. Kalian melanjutkan lagi? Iya Pak. Sudah selesai Pak. Sudah Pak? Sudah selesai? Ya Pak. Sekarang kalian menjelaskan tentang hasil diskusi kalian. Mulai dari Irsyad. Oh, dari Komang. Komang Ya. tentang pengertian apa itu perusahaan manufaktur. Jadi Pak, perusahaan manufaktur itu adalah jenis perusahaan yang memproduksi barang dari bahan baku menjadi bahan produk jadi melalui proses produksi Pak. Contohnya yang Komang temukan di sekitar. Kalau saya itu Pak, contohnya seperti produksi Pak, produksi baju. Oh, berarti pabrik baju ya? Iya. Iya. Kalau Irsyad, Menurut saya perusahaan manufaktur ini adalah salah satu buku identitas di mana fokus utamanya itu mengolah atau merubah barang mentah ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi atau barang siap pakai. Nah untuk kalau contohnya saya dekat di situ warung apa namanya di pinggir jalan itu warung nasi kuning. Nasi kuning itu saya katakan juga salah satu bentuk perusahaan manufaktur, dimana dia situ dalam pembuatannya misalnya membutuhkan ada nasi, kunyitnya, lombok dan lain sebagainya. Dan kemudian dijual menjadi barang jadi. Barang jadi ini dalam bentuk dos yang dijual kisaran 10 sampai 15 ribu di pinggir jalan. Dan kebanyakan yang jual itu saya lihat tidak ini, begitu saja. Jadi kemudian Kang Efri, bagaimana? Kenapa bingung terus? Apa tadi soalnya Pak? Soalnya tentang Kang Efri menjelaskan pengertian daripada perusahaan manufaktur. Oke. Dan contohnya yang Kang Efri temukan di sekitar. Jadi perusahaan manufaktur adalah badan usaha yang mengolah bahan baku atau bahan mentah jadi produk jadi atau produk setengah jadi dengan menggunakan mesin, peralatan dan tenaga kerja. Proses ini menciptakan nilai tambah pada produk dan dapat dijual kepada konsumen atau perusahaan lain. Contohnya yaitu industri makanan, industri tekstil, industri otomotif, industri elektronik, dan lain-lain. Saya Pak. Nah, jawaban anak-anak sekalian sudah benar. Mungkin belum terlalu ya,
Tapi Bapak sangat menghargai jawaban daripada anak-anak sekalian. Dari aku seluruh semua. Nah, ternyata anak-anak sekalian sudah mengerti ya pengertian tentang perusahaan manufaktur dan biaya-biayanya. Mungkin Bapak ingin memberikan soal latihan, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, jadi Bapak kirim saja soalnya di grup ya. Iya Pak. Ya, Pak. Bapak kirimkan dulu. Pak, ini untuk PR, Pak. Saya tugas di rumah. Iya. Kapan dikumpul Pak? Besok jam 9 pagi. Terus Bapak kuliah Pak. Kita ada besok itu. Bisa minggu depan, Pak. Tidak bisa. Kalau gitu Bapak kasih 2 hari untuk kalian mengerjakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Bapak kirim dulu ya. Iya Pak. Gimana Pak? Oh iya Pak, sudah masuk. Ini 5 nomor saja Kak soalnya. Iya, 10 nomor. Oh 10 nomor. Terus 5 nomornya mana Pak? Pak, dari nomor 2 Pak. Masih Bapak kirimkan. Oke, sudah masuk ya. Iya Pak. Oh iya Pak, Bapak sudah 5 nomornya. Ya, soalnya di situ tentang pertanyaan yang mendasar. Soalnya ini mudah nggak ya? Jadi mudah. Iya Pak. Tanya mendasar tentang perusahaan manufaktur dan biaya-biayanya. Perhatikan semua anak-anak. Ya, Pak. Antri, Iya Pak. jangan dulu sibuk. Irsyad, jangan main HP. Nah, perhatikan ya. Jadi ada yang bingung tentang tugasnya? Tidak Pak. Paham. Sudah jelas, Pak. Ya, jadi Bapak tidak ingin kalian terlambat untuk tugas ya, dan tentunya harus tepat waktu. Hari Selasa jam 9 pagi Bapak tunggu di ruangan. Nanti kalian kumpul ke Komang ya. Iya Pak. Baik, Pak. Komang kumpulkan ke saya. Baik, Pak. Baiklah, karena waktu sudah tidak memungkinkan dan Bapak juga ada kesibukan di luar. Jadi Bapak harus kepada anak sekalian belajar yang rajin dan kalian cari lagi tentang materi perusahaan manufaktur, biayanya dan biaya-biayanya. Dan minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang biaya tersebut dan pencatatannya. Ya, Pak. Mungkin ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Ada yang ditanyakan? Siap. Tidak Jelas, Pak. Tidak kan? Siap. Ya, Pak. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.